Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbul hayata wa yansawnal mauta, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura, wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidha hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita selalu memohon pertolongan. Kepadanya kita selalu memuji. Kepadanya pula kita selalu mohon ampunan, maghfirahnya. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan kepada yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga pada seluruh penerusnya mudah-mudahan di dalamnya, termasuk hadirin saudaraku semuanya dan saudara-saudara kita yang lain dimanapun mereka berada. Dari mimbar ini saya angkat kalimah kembali bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan sungguh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba Allah yang diberi tugas untuk membawa risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hambanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat untuk menghalanginya. Demikian juga apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk memberikan petunjuk. Hadirin saudaraku sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasalah kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai nanti kita semua meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim,
kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan berserah diri, pasrah, menyerah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap hambanya untuk lakukan. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu selalu berjalan, berubah, berganti, dan waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin kita bisa mengulanginya lagi. Kita tahu bersama sekarang kita sudah masih memasuki tahun baru Hijriah, ya, yang menurut perhitungan Qamariyah, perhitungan rembulan, ya, 1 Muharram beberapa waktu yang lalu. Marilah kesempatan ini kita jadikan sebagai muhasabah kita, membaca diri kita, introspeksi terhadap diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan amanah tugas dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Karena kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk beribadah kepadanya, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti syahadat, salat, zakat dan yang lainnya, maupun ibadah yang berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kita semuanya, kalian semua diperintahkan kecuali untuk melaksanakan ajaran agama, menjalani agama dengan lurus, hanifah muslimah, dengan lurus dan tunduk dan patuh, ya, di dalam menjalankan agama, termasuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Perintah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sekalian, sebagai muhasabah kita, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan warning kepada kita semuanya, memberikan perintah kepada kita semuanya kaitannya dengan jiwa kita. Tadi di awal saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang membuat manusia itu kurang di dalam mempersiapkan bekal dirinya untuk hari esok. Satu di antaranya adalah pengaruh-pengaruh yang dihamparkan atau yang terhampar di dunia ini, yang manusia kadang-kadang lengah. Tadi di awal saya sampaikan, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Nanti akan datang suatu zaman di mana umatku itu menyukai 5 perkara dan dia meninggalkan 5 perkara. Dia mencintai 5 hal yang tidak begitu penting bagi dirinya, dan dia melupakan 5 hal yang begitu penting bagi dirinya untuk bekal di akhirat kelak nanti. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Nanti kata Rasulullah SAW akan datang bahwa umat Rasulullah Muhammad SAW itu dia mencintai dunia dan dia melupakan akhirat. Cinta dunia. Tadi di awal juga saya sampaikan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa cinta dunia adalah sumber dari setiap keburukan. Sumber dari setiap keburukan adalah kecintaan manusia terhadap dunia dan isinya ini. Tidak hanya harta benda, tidak hanya irji, tidak hanya anak, tidak hanya kendaraan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin yang jarang diungkap hadirin saudaraku sekalian, mencari pujian manusia itu pun termasuk hubbud dunya. Karena seseorang yang mencari pujian manusia, yang dia pengen dipuji setiap melaksanakan sesuatu, maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana disinyalir di dalam Al-Quran, bagi seseorang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, maka ibadah-ibadahnya itu nanti di akhirat seperti dia menumpuk debu dan datanglah angin yang sangat kencang sehingga hilanglah debu itu semua. Demikian juga itu ibarat mengikis amal-amal kita manakala kita kerjakan dengan kemusyrikan, tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan seperti debu yang berterbangan, hilang.
fuso, kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama adalah kecintaan terhadap dunia dan melupakan akhirat. Kemudian yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Begitu mencintai kehidupan, hidup dan melupakan mati. Kalau orang tidak mengingat mati, maka tidak akan berusaha untuk mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk kehidupan setelah mati. Kita ketahui bersama bahwa seseorang yang tidak meyakini ada kehidupan akhirat, mereka di dunia ini termasuk yang salah jalan, tersesat dengan sejauh-jauh sesat. Kemudian yang berikutnya, wa yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Jadi seseorang begitu mencintai gedung-gedung, rumah-rumah yang megah, yang mewah, membagusi rumah-rumahnya dan melupakan kuburan. Kita lihat bersama-sama bagaimana sekarang ini di ekonomi yang sudah begitu maju, rumah-rumah dibangun megah. Tetapi nastaghfirullah, kita semua berlindung kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ada beberapa yang dilupakan dengan kemegahan-kemegahan rumah itu. Bahkan rumah-rumahnya seperti ditempelin lem yang menghalangi dirinya untuk mempersiapkan diri untuk di alam kubur, untuk negeri akhirat, menghalangi dirinya untuk pergi ke masjid, menghalangi dirinya untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Banyak manusia itu nantinya, kata Rasulullah Muhammad SAW, itu akan begitu mencintai harta, tetapi melupakan hisab, bahwa setiap harta itu nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya, dari mana didapatkan, untuk apa digunakan, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita juga dilindungi dari yang demikian ini. Mudah-mudahan dalam kita berusaha, kita dilindungi dengan cara-cara dari cara-cara yang batil. Kita gunakan cara-cara yang ahsan, yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Segala sesuatunya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari perilaku-perilaku maksiat, termasuk mungkin curang di dalam penimbang, termasuk menipu, termasuk korupsi dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti itu sering melupakan bahwa segala harta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Banyak manusia di akhir zaman nanti, kata Rasulullah Muhammad SAW, mereka begitu mencintai makhluk dan melupakan yang menciptakan makhluk itu, atau melupakan Al-Khaliq. Jadi itu hadirin saudara sekalian yang bisa saya sampaikan dalam khutbah awal ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang tidak terpedaya di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai yang Allah cintai, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.